Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semua. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang bagaimana sih penggunaan aplikasi akuntansi masjid ini yang dalam bentuknya kita ketahui adalah Excel. Jadi di sini sudah ada aplikasinya, yaitu ada aplikasi akuntansi masjid yang disesuaikan ini. Kemudian ada buku saku yang telah kita buat atau kita cetak. Kemudian ini contoh soalnya yang akan diinput ke aplikasi ini. Kemudian untuk yang pertama kali kita lakukan adalah membuka aplikasinya. Di sini sudah saya buka ya. Nah, di sini ada tombol baca dulu. Untuk mengaktifkannya, kita diminta agar membuka file. Di file ada option. Nah, option. Setelah itu kita ngeklik Trust Center. Setelah Trust Center, kita pilih yang Trust Center Setting. Nah, kemudian di sini kita klik Macro Settings. Nah, setelah mengklik Macro Settings ini kita buat enable all macros yang ini dan ini. Di sini saya sudah ngeklik ya, maka akan muncul segini, kemudian tinggal di OK. Nah, di sini aplikasi ini sudah bisa dipakai. Misal di sini ada tulisan enable editing, maka diklik saja. Kemudian baru kita menggunakan aplikasinya. Langkah selanjutnya yaitu kita akan melakukan setup awal transaksi. Yang pertama kali kita lakukan adalah membuka kolom home. Di sini ada home. Nah, di sini ada identitas masjid yang harus kita isikan, kemudian ada petugas akuntansi dan ada ketua yayasannya siapa. Di sini misal kita masukkan nama masjidnya, masjid apa misal. Misal di desa saya ada Masjid Hidayatul Islam. Kemudian alamatnya misal di Desa Leran Wetan, Desa Leran Wetan. Kemudian untuk kabupatennya atau kotanya Tuban, karena saya tinggal di Tuban ya. Kemudian untuk akhir tahun bukunya 31 Desember 31, bisa ditulis seperti ini, 12/2020 misal. Oke, kemudian nama petugas akuntansinya. Di sini misal nama petugas akuntansinya Bapak Fadlan. Kemudian NIK-nya sesuai NIK kakak, misal kita tulis 00099 gini. Kemudian nama ketua yayasannya, misal Bapak Ridwan. Nah, kemudian NIK-nya sesuai KTP ya. Ini bisa diisi sendiri, misal seperti ini. Nah, sudah. Kemudian di sini ada kolom anggaran. Anggaran itu nanti kita masuk ke sini, anggaran masjid yang akan kita input dari soal. Kemudian yang ini jurnal nanti kita juga akan menginput jurnal sesuai transaksi yang ada di contoh soal. Bisa diklik, nah langsung ke sini. Kemudian ada kolom buku besar. Semuanya sudah otomatis ya. Di sini pasti langsung tertulis nama masjidnya, kemudian di desanya apa gitu. Semuanya pasti akan otomatis, baik itu nanti di neraca saldonya. Di sini neraca saldonya. Ini juga sama semuanya. Kemudian ada kolom neraca saldo yang tadi langsung masuk. Ini menunya semua otomatis. Laporan aktivitas juga akan ke laporan aktivitas. Neraca pun akan ke sini. Laporan arus kas juga nanti akan ke sini. Nah, di sini ada capaian program akan masuk ke kolom ini, diagram ACE. ACE 1, ACE 2. Oke, jadi semua menunya di sini udah otomatis. Kemudian setelah itu kita akan memasukkan chart of account atau akun-akunnya yang akan kita pakai. Di sini udah ada daftar akun ya yang sudah diinput, sudah disesuaikan. Maksudnya jika misal kita ingin menggantinya, misal di sini kita ingin mengganti apa, madrasah, ini diganti misal sekolah. Karena kita makainya sekolah ya namanya, bukan madrasah gitu misalnya. Nah, ini nanti juga bisa diganti. Maka nanti kalau misal ada transaksi yang melibatkan akun sekolah juga akan bisa
otomatis jadi sekolah semuanya gitu. Ini akunnya bisa diganti-ganti. Kemudian yang selanjutnya adalah melakukan kode referensi. Kode referensinya ini nanti juga akan otomatis, dan ini bisa diganti-ganti kata-katanya. Misal kita tidak punya koperasi, nanti nggak usah dipakai, nggak apa-apa, dihapus pun bisa. Kemudian ini Idul Adha, misal kita ingin ganti jadi Idul Fitri, ini nanti juga bisa diganti Idul Fitri gitu kan. Nah, tinggal kita pengennya seperti apa, dan itu nanti akan menyesuaikan. Oke. Yang selanjutnya kita lakukan adalah melakukan input. Misal maksudnya kita memiliki anggaran untuk masjid, kita mentargetkan penerimaan masjid di tahun ini sekian, atau nanti kita belanjanya untuk beli ini sekian. Maka dari itu, kolom anggaran ini nanti diisi sesuai dengan apa yang kita targetkan untuk kita dapatkan di kemudian hari, karena kan masjid itu entitas nirlaba gitu. Di sini saya sudah memberikan contoh soal. Contoh soalnya dan kode akun dan anggaran. Misal sudah disusun seperti ini, kita tinggal mengcopy paste. Nama programnya ini program siswa zakat, infak, sedekah dan wakaf ya. Terus kemudian ada program pendidikan, program siswa lagi. Nah, ini kita tinggal memasukkannya, bisa di copy paste. Jadi ini di blok aja semuanya. Ctrl C, kemudian kita input di sini sesuai tabelnya. Ini karena sudah saya sesuaikan dengan namanya, jadi tidak perlu disesuaikan lagi ya. Sudah sampai anggaran sini. Kemudian Ctrl V. Nah, oke. Sudah. Di sini dari soal tadi. Misal lebih gampangnya memang kita menyesuaikannya seperti ini ya. Jadi sudah sesuai dengan aplikasinya. Kalau misal ingin diinput satu persatu juga nanti bisa. Di sini pasti sudah ada pilihan ini. Ini kita bisa misal program pendidikan. Ada program apa? Kita merencanakannya ada program bantuan kemanusiaan misal. Kalau bantuan kemanusiaan berarti di sini programnya ada lagi program sosial masyarakat ya misal. Di sini kemudian di sini juga ada, ini sudah bisa, atau kita tinggal klikkan kata kuncinya juga bisa. Ini kalau di sini butuh mengklikkan kata kunci ya, misal infak. Nah, ditinggal, ini sudah muncul apa itu infaknya, misal infak sholat Idul Fitri misal. Tapi kalau ini nggak sesuai dengan sosial kemasyarakatan ya, pokoknya bisa diganti sendiri. Kemudian kita targetkan berapa juta, misal kita targetkan penerimaannya 6 juta. Oke. Nah, di sini realisasi dan penyerapan ini akan otomatis nanti muncul setelah kita menginput di sisi jurnal di sini. Nah, ini jurnalnya sudah saya isi sesuai dengan soal yang di sini. Ini di sini kita akan melakukan pengisian transaksi atau jurnal pada 20 Februari ini. Kemudian kita balik lagi ke anggarannya. Nah, kemudian penyerapannya ini juga otomatis karena udah difungsikan secara seperti itu. Nah, penyerapan ini nanti otomatis karena anggarannya berapa, realisasinya ini berdasarkan jurnal yang kita masukkan nanti saat transaksi. Jadi realisasi dengan penyerapan ini akan otomatis terisi. Demikian. Nah, kemudian selanjutnya kita akan lanjut ke jurnal.